Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Nah, hari ini adalah hari yang istimewa buat saya karena bertemu dengan orang yang keren sekali. Masih muda, masih jomblo mas? Masih jomblo. Bagi teman-teman nanti silakan catat alamatnya, kalau perlu nomor HP-nya. Oke. Siapa namanya? Nama saya Fikroh Rianda. Fikro. Panggilannya? Fikro. Asli mana Mas Fikro? Asli Malang. Arema, salam satu jiwa. Nah, Mas Fikro ini saya tidak pernah tahu siapa Mas Fikro sebelumnya. Tetapi usaha dia itu sungguh menyengat buat saya. Apa usahanya Mas Fikro? Saya lagi berusaha menggeluti dunia kain kayak Bapak begini. Namanya Hamparan Rintik. Nah, nama itu yang membuat saya tersengat. Hamparan Rintik. Ini ternyata luar biasa. Kenapa? Saya pernah kebetulan batik saya ini batik seng. Sebentar. Ini batik saya. Batik seng ini pernah ikut di Malang Fashion Show. Fashion Week, Pak. Satu kata salah lagi ya. Malang Fashion Week. Nah, kita tampil di sana. Ini beberapa karya yang tampil di sana, dan salah satu yang tampil di sana adalah batik dari Hamparan Rintik. Saya penasaran, katanya pemiliknya masih muda, masih lajang, orangnya hebat. Tiba-tiba pagi ini ada tamu, jreng, dia. Oke. Kenapa kok namanya Hamparan Rintik? Kenapa namanya Hamparan Rintik? Karena filosofi sebenarnya dari kata batik. Ya. Batik itu kan yang saya pelajari dari kata babaran titik. Babaran titik, batik, babaran titik. Saya sudah lama membatik, baru tahu sekarang kalau batik itu babaran rintik ya. Babaran itu apa? Babaran itu luasan, hamparan, iya. titik, terus saya cari sinonimnya di rintik, jadi hamparan rintik. Oh, wow. Nama yang penuh dengan filosofi. Hamparan rintik itu ternyata dari babaran rintik. Siapa yang nanti terinspirasi dan memberi nama anaknya menjadi Hamparan Rintik? Wah, ini keren bagi pencinta batik ya. Kapan mulai merintis batik? Saya mulai belajar tahun 2017, Pak. 2017 tahun yang kita waktu show itu tahun berapa? 2019 kayaknya. 2019 sudah terkenal. 2 tahun men, 2 tahun. 2 tahun tidak perlu lama. Kalau Anda nanti mau ingin terkenal, tidak perlu lama. Oke. Kenapa kok batik ya? Suaranya agak keras nanti biar Oke, siap. Wah. Nanti kalau haus minum lagi. Siap. Kenapa kok batik? Kenapa kok batik? Jadi sebelumnya pertamanya saya itu bikin desain saja, Pak. Ya. Jadi sebelumnya saya hanya mengerjakan desain motif untuk beberapa desainer. Untuk motif kainnya yang saya jual adalah desainnya. Terus suatu hari adik sepupu saya itu minta bikin desain untuk hijabnya. Akhirnya saya punya usaha hijab, tapi hijabnya masih printing waktu itu. Hijab yang saya buat itu motifnya adalah motif pariwisata di Indonesia. Satu provinsi saya ambil 10 tempat wisata yang menonjol. Saya kok sok tahu ya. Dari 10 tempat wisata itu tadi saya bikin ilustrasi di scrapnya begitu. Nah, bagian tengahnya itu saya beri ilustrasi gambar motif batik atau motif tenun yang ada atau motif ukiran yang ada di daerah tersebut. Iya. Nah, sudah berapa motif waktu itu yang dihasilkan? Waktu itu saya gambar sudah sampai provinsi Jambi. Jadi mulai dari Aceh sampai Jambi. Baru selesai sampai Jambi. Itu dua provinsi atau 3 provinsi? Berapa provinsi? Dari Aceh, terus di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Sudah belum sampai, baru sampai Jambi. Riau sampai habis itu di Jambi.
Jangan-jangan uangnya kehabisan, tidak sampai ke... Iya benar. Jadi baru sampai Jambi, habis itu karena ternyata biayanya cukup besar. Nah, betul ternyata. Loh, ini sampai ke sana? Oh enggak. Enggak. Saya semua ambil datanya by browsing sama wawancara langsung ke beberapa akun Instagram atau orang-orang yang traveler yang pernah ke sana. Cara cerdas, saudara. Jadi kita bisa melakukan dua hal. Kita datang ke sana mendapatkan pengalaman, tetapi bisa juga lewat wawancara Instagram, bisa telepon, bisa WA, bisa browsing di internet ya. Oke, lanjut. Nah, terus habis itu Pak, setelah itu begitu akhirnya ada teman saya yang tanya, kenapa nggak bikin yang Malang, kenapa bikin yang Indonesia? Iya. Akhirnya bikin yang Malang, penasaran, oh iya ya, oke bikin Malang. Nah, sampailah di Malang, saya bingung, Malang itu motif batiknya yang mana sih? Begitu. Karena Malang belum mempunyai tradisi batik ya. Sudah punya, tapi maksudnya saya yang belum kenal Iya, waktu itu. iya. Saya nggak ngerti. Akhirnya saya ikut pelatihan batik waktu itu yang diadakan oleh Dinas Koperasi di Malang tahun 2017. Dan sepulang dari pelatihan itu teman-teman hasil pelatihan itu banyak yang semangat belajarnya tinggi gitu ini. Akhirnya saya berinisiatif, ibu ayo kita bikin komunitas yuk untuk belajar. Biar kita kalau mau datang ke batik Sengguru, mau datang ke batik Blimbing, mau datang ke batik-batik yang lain, itu punya bendera. Sebenarnya tadinya begitu. Ini tadi bawa bendera apa enggak ini? Ini benderanya. Ini benderanya dikibarkan ya. Oke. Habis itu kita jadi agak panjang ini. Nah, terus karena ternyata di situ saya yang paling kecil, Paling muda, laki sendiri dari disuruh-suruh. Iya, akhirnya ibu-ibu itu nyuruh, ya wes Mas Fikroh yang jadi ketuanya. Jujur waktu itu saya bingung Pak, karena saya sendiri niatnya ikut pelatihan batik itu cuma untuk sekedar tahu apa sih batik, Malang ada nggak batiknya seperti apa, hanya seperti itu. Tapi tiba-tiba jadi ketua komunitas batik, yang saya pikir itu cuma untuk belajar, tapi ternyata dinas meresponnya itu komunitas batik di Malang. Lebih keras lagi. Itu komunitas batik di Malang. Dipikir itu komunitas pengrajin batik, padahal itu adalah komunitas dari teman-teman yang ingin belajar. Batik. Masih sangat pemula sekali. Iya. Masih nyanting tuh masih blobor, masih nyolet juga masih nyapur baur dan lain sebagainya. Iya. Malah disangka sudah jadi ya. Ini rezeki, namanya rezeki nomplok. Dalam berusaha, yang penting Anda berusaha keras, maka hadiah dari Allah itu bisa melebihi apa yang kita minta. Iya, luar biasa. Iya benar Pak. Iya. Dan akhirnya setelah itu beberapa kali diajak pameran sama dinas. Tahu rasa. Makanya. Iya, benar Pak. Itu saya sendiri nggak Nyangka. sama sekali kepikiran, tidak nyangka, karena tiba-tiba bisa pameran keluar kota ya bersama teman-teman itu tadi. Menginap di hotel. Gratis. Makan juga. Iya. Gratis juga. Betul, makanya Pak. ikut pameran. Hotel gratis, makan gratis. Tapi bukan itu. Bukan itu. Tapi yang akhirnya saya jadi berpikir bahwa oke, jadi saya harus serius, saya harus belajar betul, saya harus bikin produk sendiri. Akhirnya saya bikinlah Hamparan Rintik itu tadi. Jadi Hamparan itu adalah bisnis yang bergerak di bidang apa? Kita bikin produksi kainnya jadi baju. Menenun sendiri atau enggak? Jadi kita bikin kainnya lebih banyak main ikat celup, tapi akhirnya Pak. Kainnya terus yang kedua. Terus habis itu dibikin jadi bajunya mayoritas outer saja, jadi baju yang di luar yang nempel di kulit Dikait rompi. Oke, seperti ini. Jadi di luar outer. Oh ternyata out itu luar ya, outer. Gitu. Terus kain itu tadi juga kami sewakan untuk properti foto dan properti untuk mereka yang ingin mengabadikan momen mungkin pre-wedding dan sebagainya. Oke. Gitu. Dan untuk dekorasi.
baik. Jadi itu usahanya. Mas, latar belakangnya apa sih kok sampai ke mendesain tadi itu kok? Pendidikannya apa? Iya. Saya pernah kuliah jurusan hukum bisnis syariah. Hukum? Bisnis syariah. Saya pikir hukum desain gitu ya. atau desain syariah. Ternyata hukum syariah. Saudara, kuliah itu tidak untuk mencari ijazah saja, tetapi untuk menjadi pandai, untuk menjadi mencari peluang. Itu sebetulnya. Oke. Dan nggak lulus sebenarnya. Tidak lulus saja sudah seperti ini. Apalagi lulus, jangan sampai Anda terbalik. Sudah nggak usah lulus, toh nanti bisa terkenal. Jangan. Sekarang orang-orang yang dulu terkenal dengan SMP sudah menjadi kaya, SMP sudah menjadi orang hebat, itu sekarang sudah menjadi sarjana. Sekarang ini jangan sampai nggak usah kuliah deh, orang yang SMP saja sudah bisa terkenal dan kaya. Jangan. Ini harusnya begitu, karena pendidikan itu tidak hanya formal tapi informal juga. Oke, lanjut. Betul gitu Pak. Jadi itu yang bikin itu tadi semua. Dan sekarang saya lagi ingin belajar ke rumahnya Bapak. Badik Seng, kita saling belajar asah ase aso. Nanti saya akan mengorek ilmu dari hamparan rintik, dan hamparan rintik nanti saya bocori dengan ilmu Badik Seng Guru. Oke? Baik, saudara, itulah sebabnya kalau kita mau berusaha, tip-tip yang disampaikan oleh Mas siapa tadi? Fikroh. Apa arti fikroh itu? Wawasan. Wawasan, fikroh, hamparan, juga sebuah yang luas. Fikroh. Saya nanti kalau punya cucu, apa saya beri nama cucu yang keberapa ya? Fikroh. Wawasan. Saudara, kalau Anda ingin mempunyai wawasan yang luas tentang bisnis, tentang usaha, tentang produk, silahkan ikuti beberapa jejak dari Mas Fikroh dan hamparan rintik. Anda nanti juga bisa bertanya ke Badik Seng, kita nanti saling berdiskusi. Oke, closing, kata-kata yang bisa dipakai, yang dipesan Mas Fikroh kepada para penonton. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan like. Dan kalau Anda mau memulai usaha di bidang batik atau bidang kain atau bidang apapun itu, mulai dulu dari satu titik. Karena dari satu titik kita akan bisa membentuk sebuah hamparan yang luas. Dari satu titik fokus, maka Anda akan memiliki hamparan yang luas. Saya pikir sebuah filosofi yang luar biasa. Saudara, nanti bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto pada seri-seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.